Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapdison Firdaus, Pak, dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Kedatangan saya ke sini, saya ada tugas dari Pak Elvan, mata kuliah kewirausahaan. Nah, di sini itu, sebelumnya kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Oh, nama saya Fajar Ibnu Fathur Rahman. Oh iya, Bapak Fajar ya? Fajar. Ya, Bapak Fajar. Nah, kedatangan saya ini, saya ingin mewawancarai Bapak gitu tentang kewirausahaan, tentang pengusaha gitu. Kan di sini Bapak itu terkenal namanya itu pengusaha pupuk ya Pak? Ya, pupuk. Nah, mungkin di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak gitu. Langsung saja gitu Pak ke pertanyaannya. Nah, di sini tuh apa gitu yang menjadi motivasi Bapak gitu dalam memulai usaha di bidang pupuk desa ini? Kalau untuk dari pupuk, sebenarnya untuk pupuk sendiri itu mulanya itu saya dari Gabungan dulu. Gabungan Tani ya, masuk ke Gabungan Tani itu disuruh sama pejabat atau misalkan aparatur pemerintahan seperti kepala wilayah di sini kampung sini disuruh untuk jadi sekretaris di Gabungan Tani Desa. Nah, terus dari Gabungan Tani Desa lah itu saya masuk itu 2022. Dan kebetulan ketika saya masuk itu ada satu program yang akan direalisasikan pada tahun 2023 gitu, tentang pupuk subsidi gitu, karena dilihat dari 2022 pupuk subsidi Sinteyong itu habis di bulan September untuk kuota penyalurannya ke petani, dan pihak desa berinovasi lah supaya pupuk ini sampai di Desember nanti di 2023. Masuk itu masih jadi Gapoktan. Nah, ikut terus sama ketuanya sampai pihak desa juga rapat ke beberapa Gapoktan tentang sosialisasi pupuk subsidi ini yang akan nantinya dimasukkan ke dalam program ketahanan pangan di 2023 di DHT Sayong itu. Untuk awalnya itu. Jadi awal mulanya gitu. Awal mulanya masuk. Lalu pertanyaan selanjutnya gitu. Bagaimana gitu Bapak mendefinisikan keberhasilannya gitu dalam usaha pupuk di desa ini gitu? Kalau untuk keberhasilan mungkin sekarang bisa nilai belum berhasil. Belum berhasil. Tapi untuk yang program 2022 itu lumayan lah cukup berhasil sekarang, karena untuk sistem sekarang itu kan saya ceritain aja ya. Di 2022 itu kita kan kumpul sama kelompok tani di 7 Poktan di desa itu, kumpul sosialisasi tentang pupuk subsidi yang akan nantinya di cover lah sama Kapoktan di 2023. Nah, ketika 2023 ada anggaran ketahanan pangan, si Kapoktan bikin perusahaan untuk bikin kios pupuk lengkap nantinya di sana. Nah, ketika 2023 bikin kios pupuk lengkap, kan untuk pupuk subsidi itu harus ada approval dari dinas perdagangan, dinas pertanian, sama juga dari pihak PT Pupuk Indonesia juga. Baik Pak, dilanjut lagi, sebelumnya tadi ada maghrib. Siap. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Gimana gitu, bagaimana proses produksi pupuk desa Bapak gitu, dan bagaimana gitu memastikan kualitasnya si pupuk teh? Untuk produksi itu sebenarnya diurus sama PI. Pihak PI itu PT Pupuk Indonesia. Ya, perusahaannya di mana perusahaan itu di bawah BUMN. Jadi produksi itu untuk soal pupuk subsidi ini dari sana gitu, dari BUMN. Kita cuman ngedistribusiin aja ke petani. Oh iya. Lanjut Pak. Bagaimana gitu Bapak berkolaborasi dengan petani atau komunitas lokal dalam pengembangan dan pemasaran produknya gitu? Sistemnya gitu. Untuk sistem, nah ini bagus nih untuk sistem. Jadi di desa itu tahun 2023 itu petani itu nggak harus ke kios pupuk untuk beli pupuk subsidi ini. Misal pupuk subsidi kan ada dua di kita, cuma ada urea sama NPK. Kalau petani nyebutnya itu Pongska gitu, NPK. Nah, untuk pembelian pupuk subsidi sendiri itu jadi kita ada 7 Poktan di desa itu ada 7 Poktan, dan 7 Poktan itu
beli ke kios. Jadi petani dia harus langsung ke kios, karena kalau langsung ke kios kasihan juga petaninya. Pertama mungkin untuk ongkos ojeknya lah, biasa kan dibawa sama ojek, ongkos ojek ke sana berapa gitu. Terus belum lagi untuk ngangkut ke sawahnya bagaimana. Nah, untuk sistem pembeliannya sendiri itu ketua Poktan bersama kelompok taninya itu beli ke kios berapa ton misalnya dalam 1 bulan. Nah, si pupuk itu disimpan di gudang Poktan. Jadi kita 7 Poktan itu punya gudang satu Poktan 1 gudang gitu. Nah, distribusinya nantilah petani beli ke gudang gitu dengan harga yang sudah disepakati sama petani dan ketua Poktan gitu. Nah, mungkin untuk harga memang di atas HET, harga eceran tetap yang diberlakukan oleh PI. Tapi karena petani menerima, karena itu sebuah kesepakatan dari kelompok tani beserta petaninya, jadi untuk lebihnya dari harga HET itu diperuntukkan untuk pengembangan petani itu sendiri, semisal untuk pembuatan gudang, untuk pembelian semprotan, perkakas sejenisnya. Lanjut gitu ke pertanyaan selanjutnya. Ya, siap. Apa gitu hambatan terbesar yang pernah Bapak hadapi gitu dalam menjalankan usaha pupuk di desa ini gitu? Untuk hambatan mungkin dari petaninya. Oh, dari petaninya. Untuk sekarang mungkin yang 2023 itu alhamdulillah cukup kondusif lah untuk petani sendiri, karena mungkin perubahan dari petani biasanya beli ke kios langsung 2023 mempermudah petani itu untuk beli di gudang ibu Poktan gitu. Kalau untuk 2024 karena dari pihak PT Pupuk Indonesia memperlakukan sistem baru gitu, kolaborasi juga sama Kementerian Pertanian sama Kementerian Perdagangan juga, jadi lebih ketat untuk administrasi para petani. Misal kita harus foto KTP-nya petani, harus fotokopi KTP-nya petani. Terus kalau misalkan ada kalau dari kios ya saya tahu, kan saya distributor nggak mau tahu soal itu, tapi kios suka ini Pak gimana nih untuk sistem sekarang gitu, karena ada sistem baru gitu namanya e-Fiber. Jadi ketika ketua kelompok tani itu beli ke kios itu harus dipoto sama ketua kelompoknya sama barangnya juga yang mau dibawa, terus ada surat kuasa dan sebagainya. Jadi petani itu bisa beli diwakilkan ke kios asalkan ada surat kuasa. Kalau untuk yang sekarang 2024. Nah, ini mungkin program 2023 kita berhasil sampai program 2024, karena program 2024 itu mengharuskan petaninya langsung datang ke kios. Kalau nggak datang ke kios harus ada surat kuasa. Nah, kita ini udah jalan ini dari 2023 gitu. Kolektifkan ke ketua Poktan. Jadi untuk perpindahan ke 2024 kita nggak terlalu susah lah gitu. Cuman administrasi yang harus dilengkapi doang gitu. Jadi keluhannya dari petani gitu. Dari petani banyak yang ngeluh. Banyak yang ngeluh untuk sistem ini gitu. Tapi alhamdulillahnya dari 2023 kita udah nyoba sistem kayak gini dan berhasil gitu. Jadi udah kondusif sekarang. Udah kondusif. Mungkin di masalah administrasi doang gitu. Kayak ngumpulin fotokopi KTP dari petani, nah itu gitu. Ribet. Oke, lanjut gitu pertanyaan selanjutnya. Bagaimana gitu Bapak melihat perkembangan industri pupuk desa di masa depan, dan apa gitu peran yang ingin Anda mainkan gitu dalam perkembangannya gitu. Jadi kedepannya. Kedepannya, kalau untuk kedepannya mungkin kan kemarin di 2023 itu ada beberapa Poktan yang bikin pupuk organik. Nah, mungkin emang kemarin analisa saya untuk pupuk subsidi kan pupuk kimia untuk urea dan NPK gitu. Untuk kedepannya mungkin di distribusi pupuk juga kita akan berkurang, karena kan tanah kalau misal langsung terus pakai pupuk kimia itu seperti manusia mengkonsumsi kayak mengkonsumsi rokok atau misalkan narkoba. Semakin tahun dosisnya itu semakin meningkat. Kalau nggak ditingkatkan dosis dari pengguna pupuknya itu panennya itu gak berlimpah gitu. Jadi kedepannya mungkin pertanian juga, dinas pertanian juga di sini di bidang penyuluhan juga kemarin pada bikin pupuk organik gitu. Jadi kedepannya mungkin di daerah sosial juga gak tahu nih pemerintah dari saya mau mengutarakan organik atau tidak. Tapi beberapa petani yang di daerah sosial mulai sedikit-sedikit beralih ke organik. Seperti ada yang di Wangunusari itu udah dari dulu ke organik. Semuanya pupuknya pakai organik, karena kalau pakai pupuk kimia kita kan di PI-nya itu bikin gitu. Terlebih mungkin bahan bakunya itu kalau saya tahu kalau nggak salah gitu dari luar negeri. Untuk bahan baku dari pupuk subsidi ini ya. Kalau bahan baku
pupuk ini habis kan harus ganti ke organik. Tapi kalau terus-terusan pakai kimia karena akan rusak. Kayak gitu ke depannya. Iya, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak gitu. Apa gitu pesan atau tips terpenting yang ingin Bapak bagikan gitu kepada orang-orang yang tertarik untuk memulai usaha di bidang pupuk desa gitu. Siap. Apalagi untuk bagi anak milenial tentunya. Nah, kalau ini saya cerita dari awal ya, Pak. Oh iya. Sebenarnya emang saya bukan seorang pengusaha juga, bukan yang berbisnis dengan sendirinya gitu, punya keberanian untuk sendiri bisa mempunyai ide untuk terjun di bidang pupuk ini. Pertama emang diajak di Japoktan dulu, Kelompok Tani. Setelah itu kita bikin kios pupuk, kita bikin perusahaannya di badan hukumnya itu CP untuk di kios pupuk itu. Kita jalani 2023 saya kebetulan 2023 itu menjabat sebagai sekretaris dari Kepoptan juga, terus administrasi dari kios pupuk juga, bagian pelaporan, bagian pemesanan itu pegang dari kios itu. Terus dari situ 2024 ada yang nawarin naik ke distributor dan sama-sama pegang juga orang sosial juga, tapi ini gak berhubungan sama desa juga untuk distributor. Misal dari program ketahanan pangan itu ada pengusaha sendiri bikin distributor pupuk dan alhamdulillah lolos ke administrasi ke pihak PI. Nah setelah 2024 saya ditariklah ke distribusi, bagian distribusi pupuk dan pegang kedua kecamatan. Nah mungkin untuk anak muda sekarang gitu ambillah peluang ketika peluang itu ada, ketika peluang itu tersedia, ambil meskipun itu kalau untuk inisiatif belum ada gitu, untuk gaji belum ada. Saya di 2022 ikut-ikut aja gitu. Iya ada program ini ikut, ada program ini ikut, mau ke sini ikut. Nanti untuk kita bisa atau tidak bisanya itu nanti berjalan sesuai proses. Saya juga kan masuk ke distributor itu gak ada yang tahu sistem distributor seperti gimana. Terlebih mungkin dari perusahaan yang sekarang itu distributor memang nggak tahu sistem pupuk kayak gimana. Dan saya ngurusin ini belajar dari hari ke hari, belajar terus tentang pendistribusian pupuk dan tentang administrasi. Tapi lebih sulit itu kalau distributor di bidang administrasinya. Kios kan cuma seadanya gitu. Kalau misalnya ada program dari petani juga itu ada lebihnya gitu lah, kebaikan dari para petani gitu. Misal kayak tolong ini tuh udah biasa lah sampingan gitu. Kalau untuk distributor sendiri mungkin kata direktur kita lihat aja pengeluarannya. Soalnya kalau untuk distributor sendiri saya yang ngelola keuangan, saya juga yang ngelola administrasinya, saya juga yang ngelola pendistribusiannya juga secara berbarengan. Nah, untuk direktur itu katanya nomor aja cukup gitu untuk setahun sekarang. Tapi saya memang bukan ngejar ke insentifnya, lebih ke pengalaman sama sistemnya kayak gimana gitu. Soalnya kan kita punya relasi itu pasti banyak banget kedepannya gitu, kedepannya di usaha-usaha lain. Ini juga banyak ketika saya terjun di distributor, banyak juga yang ngajakin bisnis, tapi saya belum approve gitu untuk kesana gitu. Masih betah Masih betah di distributor, belum kesana. Paling nanti sama anak-anak yang suka ngumpul di sini mungkin saya arahin untuk kesana. Soalnya untuk puasa juga kan anak-anak di sini mau pada dagang juga, pada mau juga. Mungkin begitu saja Pak untuk pertanyaannya, dicukupkan. Terima kasih nih sebelumnya Pak. Saya